Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Anissa Solihat. Nah, di video kali ini aku akan membahas pertumbuhan hasil konsepsi bagian ketiga atau bagian terakhir. Di pertumbuhan hasil konsepsi bagian ketiga ini yang akan dibahas adalah tentang menentukan usia dan periode kehamilan. Tonton sampai selesai ya. Yang pertama, untuk menentukan usia kehamilan ada 5 cara. Yang pertama yaitu dengan rumus Nagel. Rumus Nagel digunakan untuk menentukan hari perkiraan lahir atau HPL. Rumus ini bisa digunakan bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi 28 hari, sehingga ovulasi terjadi pada hari ke-14. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Nah, ini rumus Nagel untuk menentukan HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, kita tulis dulu jika HPHT atau hari pertama haid terakhir bulan ke-1 sampai 3, maka ditambah 7 hari ditambah 3 bulan. Contohnya, misal HPHT 3 Maret 2022. Jadi ditambah 7 hari ditambah 9 bulan. Hasilnya 10/12/2022. Jadi HPL-nya 10 Desember 2022. Kemudian yang kedua, jika HPHT-nya bulan ke-4 sampai dengan 12, maka rumusnya ditambah 7 hari, dikurang 3 bulan, ditambah 1 tahun. Contoh, misal HPHT-nya 4 April 2022, maka ditambah 7 hari, dikurang 3 bulan, ditambah 1 tahun. 11/1/2023. Maka HPL-nya 11 Januari 2023. Kemudian yang kedua, berdasarkan tinggi fundus uteri. Secara tradisional, perkiraan tinggi fundus uteri dilakukan dengan palpasi abdominal atau fundus dan membandingkan dengan beberapa patokan antara lain simfisis pubis dan umbilikus. Cara tersebut dilakukan dengan tanpa memperhitungkan ukuran tubuh ibu. Sebaik-baiknya pemeriksaan tersebut, hasilnya masih kasar dan dilaporkan hasilnya bervariasi. Sebagai standarisasi digunakan pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uteri, dan pita ukur yang digunakan hendaknya menggunakan pita ukur yang terbuat dari bahan yang tidak mudah mengendur. Yang ketiga adalah berdasarkan palpasi abdominal dengan rumus McDonald. Fundus uteri diukur dengan menggunakan pita. Tinggi fundus dikalikan 2 dibagi 7 untuk umur kehamilan dalam bulan, dan tinggi fundus dikalikan 8 dibagi 7 untuk umur kehamilan dalam minggu. Seperti ini contohnya. Ini menghitung usia kehamilan berdasarkan palpasi abdominal rumus McDonald. Pertama, menghitung usia kehamilan dalam bulan. Rumusnya TFU kali 2 dibagi 7. Contohnya misalkan TFU-nya 28 cm dikali 2 dibagi 7. 28 dikali 2, 56 dibagi 7. Hasilnya 8 bulan. Berarti TFU 20 cm usianya 8 bulan saat itu. Kemudian yang kedua, usia kehamilan dalam minggu. Rumusnya TFU dikali 8 dibagi 7. Contohnya misalkan TFU-nya 28 cm kali 8 dibagi 7. 28 kali 8 hasilnya 224. 224 dibagi 7 hasilnya 32 minggu. Jadi usia kehamilannya 32 minggu.
Selain menentukan umur kehamilan, pengukuran tinggi fundus uteri juga bisa digunakan untuk taksiran berat janin. Nah, ini berlaku jika presentasi kepala. Rumusnya seperti ini ya. Tinggi fundus dalam sentimeter dikurangi N dikali 155 sama dengan berat dalam gram. Bila kepala di atas atau pada spina ischiadia, maka N-nya 12. Bila kepala berada di bawah spina ischiadia, maka N-nya 11. Menghitung taksiran berat janin. Yang pertama, jika kepala janin belum masuk pintu atas panggul, rumusnya TFU dikurangi 12 dikali 155 gram. Misalkan TFU-nya 20 cm, 20 dikurangi 12 dikali 155, maka berat janinnya 1240. Yang kedua, jika kepala janin sudah masuk PAP, TFU-nya dikurangi 11 dikali 155. Contoh, misalkan TFU-nya 28 cm, maka 28 dikurangi 11 dikali 155, hasilnya 2625 gram. Cara untuk menentukan usia kehamilan adalah dengan quickening. Quickening ini adalah gerakan janin pertama. Apabila ibu hamilnya lupa HPHT-nya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menanyakan kapan ibu pertama kali merasakan gerakan janin. Biasanya jika ibu ini pertama kali hamil atau primigravida, dia akan merasakan gerakan pertama janin di usia 18 minggu. Tapi jika dia multigravida atau kehamilan kedua atau lebih, maka biasanya dia akan merasakan gerakan janin pertama di usia 16 minggu. Dan yang terakhir, yang kelima, cara untuk mengetahui usia kehamilan adalah dengan USG atau ultrasonografi. Penentuan usia kehamilan dengan menggunakan ultrasonografi digunakan dengan 3 cara, yaitu pertama, pengukuran diameter kantong gestasi untuk kehamilan sampai dengan 7 minggu. Yang kedua, pengukuran jarak kepala bokong atau GRI, ground rump length, paling baik digunakan untuk menentukan usia kehamilan pada trimester 1 sampai dengan usia kehamilan 12 minggu. Yang ketiga, pengukuran diameter biparietal digunakan untuk menentukan usia kehamilan terutama setelah usia kehamilan 9 minggu. Kemudian sekarang pembahasan yang kedua adalah untuk menentukan periode kehamilan. Periode kehamilan atau biasa disebut dengan antepartum itu dimulai sejak hari pertama terlambat haid sampai dengan dimulainya persalinan atau yang biasa disebut dengan periode intrapartum. Periode antepartum ini dibagi menjadi 3, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 itu dimulai dari 1 sampai dengan 12 minggu. Trimester 2 dimulai dari 13 minggu sampai dengan 27 minggu. Dan trimester 3 dimulai dengan 28 sampai dengan 40 minggu. Pembagian trimester ini digunakan untuk menunjukkan keadaan-keadaan atau penyulit yang biasa terjadi di trimester tertentu. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah pertumbuhan hasil konsepsi bagian terakhir. Semoga video ini membantu untuk teman-teman terus belajar tentang kehamilan. Jangan lupa like, subscribe video channel aku, dan share bila menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.